Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhal muslimun, ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah. Allahumma ighfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma ij'alna min ibadika alladhina razaqtahum malan wa ilma wa hum yattaquna fihi rabbahum wa yasiluna fihi rahimahum wa ya'lamuna lillahi fihi haqqa. Amma ba'd. Saya pakai bahasa Indonesia ya. Namun bahasa Jawa Timuran ini kurang halus nih. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah saya bersyukur dan memuji Allah dengan kesyukuran dan pujian yang banyak sebanyak makhluk ciptaannya. Yang kedua, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada uswah hasanah, teladan baik, teladan agung kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Bapak Ibu, saya berharap dan nyuwun kepada Allah mudah-mudahan majelis kita ini dirahmati oleh Allah. Tema kajian kita serta niatan-niatan mulia yang membawa dan melatari diselenggarakannya majelis ini dan juga kedatangan panjenengan semua keinginan baik itu diberikan taufik oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah untuk mewujud. Tidak hanya keinginan baik tersimpan di dalam hati dan pikiran kita, tetapi mewujud menjadi sebuah kenyataan dan bahkan berpengaruh positif insyaallah hingga akhir zaman kelak. Ibu, bapak, dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentang hidup abadi, tentang hidup apa? Kekal selamanya di akhirat ya, setelah apa namanya? Setelah mati. Jadi kita pada awalnya mati, dihidupkan oleh Allah dan menjalani kehidupan yang full ujian. Kita pada awalnya tidak ada ya, kita mati, dihidupkan dan diberikan ya, kepercayaan oleh Allah, amanah oleh Allah menjalani kehidupan dunia ini
di mana kehidupan dunia ini satu kata yang mendampinginya adalah untuk diuji, full ujian. Tidak ada keadaan atau kondisi apapun di dunia ini kecuali dia adalah wujudnya ujian dari Allah. Sehat, dan itu yang kita suka kan? Itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada ya standar kelulusan. Sakit dan tentunya kita tidak menginginkannya, itu juga apa? Ujian. Kita diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, itu sedang diuji. Kita tidak punya ilmu juga sedang diuji. Sebagai anak kita diuji, sebagai suami kita diuji, sebagai istri kita diuji, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai apapun, pokoknya kehidupan dunia ini adalah wujud ujian dari A sampai Z. Tetapi yang kita suka, Bapak Ibu, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat kedua ya surat Al-Mulk. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi mati dan hidup itu dicipta. Jadi mati dan hidup dua-duanya apa? Makhluk. Dua-duanya apa? Makhluk. Nanti pada hari kiamat Bapak Ibu, mati itu sendiri dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah orang dihidupkan, tidak ada lagi makhluk apa namanya mati. Semuanya apa? Hidup dan abadi. Makanya yang kita akan bicarakan adalah kehidupan apa Bapak Ibu? Abadi, ya, kekal selamanya nanti di sana. Hanya saja mungkin banyak orang nebak-nebak ya tentang kehidupan di sana kayak apa. Itu kita senang sekali ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah mazra'ah, maka lizira'ah, tempat untuk bercocok tanam. Ya. Jadi mazra'ah adalah makan, lizira'ah ya, isim tempat, nama tempat. Dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam. Bu, biasa cocok tanam? Bercocok tanam biasa Bapak? Saya berharap inilah profesi sehari-hari kita. Ini yang diinginkan oleh Allah SWT. Bercocok tanam itu adalah profesi kita sehari-hari dalam 24 jam. Kapanpun, dimanapun, Allah menginginkan kita adalah muzari, sebagai penanam. Yang kita tanam apa Bapak Ibu? Yang kita tanam insya Allah kata-kata yang baik. Yang kita tanam nanti apa? Kata-kata yang baik. Paling banyak kegiatan kita dalam 24 jam apa Pak? Bicara, ngomong, atau kerja peras keringat? Paling banyak apa? Dengan suami ngomong, dengan anak ngomong, dengan tetangga, dengan diri sendiri ngomong, tapi gak diucapin, tapi berkecamuk apa namanya? Oh, berkecamuk. Ibu, para ulama menerangkan manusia ini dicipta dari apa? Tanah. Biasanya petani bercocok tanam di mana? Tanah. Jadi sejatinya ketika kemudian kita
muat satu kata dari Al-Quranul Karim kita pahami, kita serap, sejatinya sedang apa? Bercocok tanam. Bercocok tanam. Ibu, Bu, sudah nampak di anak cucu panjenengan, insya Allah dia ulama warasatul anbiya nomor wahid dunia. Sudah nampak bakat-bakat itu, Bu? Dari anak cucu yang tumbuh di rumah kita, sudah nampak bakat-bakat itu dan calon-calon ulama warasatul anbiya nomor wahid dunia? Sebelumnya, apakah kata-kata di seputar tema ini biasa kita tanam? Anak kita adalah lahan kita. Anak kita lahan kita untuk bercocok tanam. Dan yang menariknya bukan untuk disampaikan dalam bentuk pelajaran, bukan untuk disampaikan dalam bentuk nasihat, tetapi untuk disampaikan kepada Allah dalam bentuk doa. Ini indahnya. Tidak akan ada perdebatan dengan anak-anak. Tidak akan ada apa? Perdebatan yang dijamin oleh Allah, oleh Rasulnya. Pengaruh orang tua kepada anak, nasihatnya, pelajarannya, apa doanya? Yang dijamin akan tembus kepada anak itu doanya orang tua, nasihatnya orang tua, pelajarannya orang tua. Apa yang dijamin? Doa. Selama ini banyak doa atau banyak nyanyi? Banyak mana Bu? Antaranya nyanyi kalau dengan anak? Dua-duanya. Nah, kalau kita tahu yang dijamin itu yang akan tembus adalah doa, seharusnya porsi terbesar di mana, Pak? Di doa. Ya, di doa. Maka tadi kalau kita ingin ngeraba-ngeraba nanti tentang kehidupan akhirat, sederhana sekali nanti tentang apa yang kita lakukan di mana? Di dunia. Apa yang kita tandur. Bahkan tetangga kita termasuk mereka tercipta dari tanam, kan? Mungkinkah kita bertanam dalam hati dan pikiran mereka? Bisa jadi, insya Allah. Lagi-lagi memulainya dengan nasihat atau dengan doa? Nah, subhanallah. Bayangkan kalau kita terbiasa mendoakan tetangga itu untuk ahli di bidang ini, untuk menguasai bidang ini. Kita komunikasikan setiap selesai sholat 5 waktu. Ya, doa untuk diri sendiri, doa untuk keluarga, doa untuk anak per anak, bahkan sampai keturunan mereka. Setelah itu kita melebar kepada tetangga dan anak-anak tetangga. Di bidang agama, fakih di bidang agama, lurus pemahaman agamanya, kokoh ya keyakinannya, ibadahnya sempurna dalam tanda petik, bahkan kemudian akhlaknya sangat-sangat kuat. Boleh nggak kita nanam kalimat-kalimat itu dalam doa-doa kita kepada Allah? Nah, jika itu berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tanpa sepengetahuan tetangga, kira-kira itu ada manfaatnya atau sia-sia, Bapak? Ada manfaatnya. Nah, satu ketika kita nampaknya ada ide ya di masjid setempat, kayaknya bagus kalau ada pelajaran bidang ini kita usulkan. Tapi sejatinya kita sudah kirim pesan itu kepada Allah sekian lama, agar tetangga-tetangga kita pun disempurnakan oleh Allah. Ya pemahaman mereka, ya keyakinan mereka, ya ibadah mereka, ya akhlak mereka, kesehatan mereka, ekonomi mereka. Boleh kan semua itu? Kira-kira berapa kosakata yang akan kita tanggul? Banyak sekali. Kebayang kira-kira 24 jam apa yang bisa kita tanam? Itu kurang lebih insya Allah yang akan kita temui nanti di akhirat adalah apa yang nanti kita bangun di dalam kehidupan sehari-hari ini. Dan tadi saya ngajak Bapak Ibu mengurangi prosentase nasihat dan pelajaran langsung, minimalisir. Itu potensi perdebatan dengan anak-anak. Sekarang anak kritis ya. Pernah terdampak dengan anak-anak? Emosi pernah?
Kalau kita tidak emosi, tidak, jenengan yakin itu berpengaruh dan permanen? Enggak. Makanya kalau lewat Allah kira-kira mungkin permanen? Permanen. Nah itu yang lebih kokoh lagi ketika kita justru nanti komunikasi via Allah Subhanahu Wa Taala itu insya Allah hasilnya permanen. Tidak akan diizinkan oleh Allah orang untuk merusak tatanan dan bangunan yang kita buat. Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan dunia mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini adalah lahan ladang untuk bercocok tanam. Insya Allah ketika yang kita kerjakan di dunia ini model amal-amal perbuatan yang terputus, ya nanti di akhirat tidak banyak yang bisa kita dapat. Tetapi insya Allah jika justru kita di dunia lebih banyak ya berkonsentrasi dan memang memilih dan mengumpulkan amal-amal yang mutaaddi, yang manfaatnya itu menjangkau orang lain, bahkan generasi yang akan datang, maka insya Allah kita akan punya tabungan-tabungan di akhirat yang banyak. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi kalau kita lihat nanti pada kesibukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Bapak Ibu tercermin tentang kesibukan beliau itu seperti apa dan akhirat seperti apa yang beliau ingin segera jumpai. Setiap kita melangkah ini kan segera menjemput akhiratnya ya. Jadi semakin hari semakin kemana nih Pak? Tambah cacap, tambah atur, tambah dekat. Insya Allah saya berharap kita tidak bangun yang lain. Nerakanya nggak kita bangun, ya kita bangun apa? Surga. Walaupun kehidupan nanti di akhirat yang mau kita bicarakan nanti dominan justru yang ke neraka. Alhamdulillah min dzalik. Ya, persentasenya Bapak itu kecil sekali yang ke surga. Jadi kalau kita bicara tentang kehidupan setelah mati, itu membicarakan orang yang masuk neraka nampaknya lebih banyak. Dan itu karena apa? Keteledoran mereka ketika hidup di dunia. Nah saya berharap Bapak Ibu forum dan majelis kita diefektifkan oleh Allah. Di forum semacam ini Bapak Ibu tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah saja. Makanya saya berharap majelis kita dirahmati dan diberkati oleh Allah. Allah berkenan ya menyinari mata batin kita dengan cahayanya yang tidak akan pernah padam. Allah menambahkan keyakinan, menambahkan iman di dalam dada kita ya. Allah mengokohkan insya Allah ketakwaan melalui majelis kita malam hari ini. Kembali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada awalnya sebelum kematian kita yang kedua, setelah kematian pertama ya pastinya kita mati, terus kemudian dihidupkan, setelah dihidupkan akan dimatikan, dan setelah kematian nanti hidup selamanya. Nah Bapak Ibu, sebelum kehidupan di dunia ini ada uji coba. Ada uji coba kehidupan di mana? Di surga. Oleh siapa? Bapaknya umat manusia, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya ujiannya sederhana banget. Kalian berdua boleh makan apa saja. Kira-kira berapa macam Pak? Jumlah buah-buahan makanan di surga tak terbatas. Harusnya senang atau sedih? Disyukuri atau dilupakan? Harusnya disyukuri. Dan Allah menguji satu saja atau dua. Jangan dekat-dekat dengan pohon yang satu ini, apalagi sampai memakan buahnya. Satu. Yang kedua, setan itu musuhmu. Jadikan dia sebagai musuh. Jadi ujian ini berat atau ringan Pak? Berat Pak. Di tengah kenikmatan yang semuanya boleh, kecuali pohon yang satu ini, dan tadi tidak banyak ya, bukan A, B, C yang harus dimusuhi, satu saja. Siapa? Iblis.
setan gitu. Tetapi masya Allah, keterampilannya setan nggak kayak yang di film-film kita. Kalau film kita kan munculnya mesti menyeramkan ya, pocong ya. Ini tidak, dia tampil sebagai penasehat sukarelawan. Di antara profesi yang mahal sekarang ini penasehat ya. Ini dengan suka tanpa diminta memberikan penjelasan palsu bahwa kamu dilarang mendekati bahkan memakan pohon ini itu supaya kamu tidak kekal di surga ini, supaya kamu tidak abadi sebagaimana yang lain. Maka jika kamu ingin abadi, makan apa kurang makan apa? Masya Allah, ternyata inilah tabiat Bani Adam, lemah sekali kepada pemegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk disisiki oleh syaitan. Akhirnya apa? Makan. Ya, buah itu bukan hanya mendekat tapi apa? Memakannya atas bisikan syaitan. Dan terjadilah Bapak Ibu, spontan dihukum oleh Allah dengan pakaian yang menutup auratnya, terlepas semuanya, hilang. Akhirnya keduanya tampil telanjang tanpa pakaian karena malu mengambil daun-daun dari surga untuk menutup auratnya. Ya, menutup auratnya. Nah, baru ditegur oleh Allah, tidakkah sudah saya ingatkan bahwa yang lain boleh dimakan kecuali yang satu ini, dan bahwa setan itu musuhmu, jadikan sebagai musuh. Nah, subhanallah, Nabi Adam dan Hawa bukan hanya menampilkan tentang kelemahan dia, mudah untuk dibisiki, tetapi dia menyempurnakan sifat lemah itu dengan sifat yang mulia, apa itu? Taubat. Maka langsung mengatakan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ada dosa, ada pertaubatan, ini kesempurnaan. Ya, ini yang harus butuh kita kita pertahankan. Sampai dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang yang senantiasa bertobat. Bertobat itu setelah berbuat ibadah atau berbuat maksiat, Pak? Itu artinya apa? Allah menyukai mereka yang terus bertaubat. Itu karena apa? Orang tidak mungkin lepas kepleset, khilaf, berbuat salah. Jadi agama ini sangat objektif. Jadi menjelaskan tentang orang soleh itu bukan orang tanpa dosa. Orang soleh itu adalah orang yang wajar punya dosa, punya kesalahan, punya khilaf, tetapi setiap melakukan itu segera apa? Persis seperti jika kita habis mandi, sabun wangi, sampoan yang paling bersih, rasanya apa? Seger, baunya harum. Terus kerja 8 jam, apa yang terjadi Pak? Berkeringat. Mulai muncul apa? Bau. Apa yang bisa kita selesaikan? Subhanallah, itu konsep yang luar biasa. Sebagaimana juga tentang pakaian. Jadi kita diajari tentang orang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Tidak ada dalam agama kayak begitu. Ya, kecuali Nabi dan Rasul yang memang dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu pun masih ada pembicaraan tentang dosa. Hanya memang sudah disampaikan oleh Allah, semua kesalahan kamu termasuk yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahkan sampai ketika Nabi dan Rasul pun ada pembicaraan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itulah baru kemudian sudah diuji cobakan di surga. Dan itu solusinya setiap kali terpeleset, ya, istighfar dan taubat kepada Allah, maka dimulailah kehidupan di muka bumi ini. Cuman Bapak Ibu, ada 2 info penting sekali untuk kita ketahui, yaitu tentang kehadiran iblis. Kehadiran setan ini kuat sekali dan dini sekali dalam kehidupan manusia. Pertama, dalam kehidupan
Nabi Adam. Ibu, saya berharap panjenengan pernah membaca sebuah hadis sahih. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis itu, begitu Allah selesai membentuk fisik Adam dari tanah itu, membentuk fisik Adam dari apa? Sudah terbentuk kayak orang, hanya belum ditiupi apa? Roh. Artinya secara fisik sudah bisa dibilang iya itu manusia, hanya belum gerak karena belum punya roh. Ada info satu dikatakan Adam itu Bapak Ibu dicipta dari bumi segenggam. Cuman ini perwakilan dari seluruh bumi, seluruh dunia. Dari unsur warna, ada tanah yang hitam, ada tanah yang putih, ada tanah yang merah. Dan yang menarik ada gabungan putih dengan merah, ada gabungan putih dengan hitam, menimbulkan warna kulit yang, dan dikatakan oleh Rasulullah, Bani Adam nanti datang sesuai dengan kadar tanah itu. Jadi ketika dulu Belanda sempat memakmurkan Indonesia berapa lama Pak? Karena dalam tubuh dia ada tanah Indonesia itu. Dalam tubuh orang Belanda itu ada tanah apa namanya? Jadi dia mengunjungi mana Pak? Walaupun tanggung jawab moral terbesar harusnya pemakmurnya Belanda atau orang Indonesia sendiri harusnya. Ya yang penerus tempat lah Pak. Tetapi mungkin ada faktor apa kerjasama akhirnya pihak lain bisa datang dan memakmurkan. Cara memakmurkannya kekayaan alam dirampok. Jadi terjadi ya fenomena para penjajah. Tetapi sejatinya ada. Nanti kalau kita baca di surat Hud ayat 61 ditegaskan oleh Allah, huwa ansha'akum minha wasta'marakum fiha. Dia Allah mencipta kalian dari tanah, dan tanah tadi perwakilan dari seluruh dunia. Dan Allah meminta kalian memakmurkan bumi itu. Bukan hanya bumi yang kita tanduri rumah, tetapi bumi seluruh bumi. Nanti kalau kita mau mempraktekkan akan mirip dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun beliau lahir di mana Bapak Ibu Nabi Muhammad? Di Makkah. Wafatnya di mana? Di Madinah. Usia berapa tahun? 63. Adakah di antara kita yang sudah 63? Siapa? Bapak ada yang 63. Berapa usia Bapak? Allah Akbar. Sudah melampaui kan? Sudah melampaui. Tetapi hadisnya memang mengatakan begitu. Di hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda begini, a'mal ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kisaran usia umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum ay qalilun minhum, dan ada sedikit dari mereka man yajuzu dzalik yang melampaui itu ke 80, ke 90, ke 100, bahkan lebih dari 100 ada kan? Tetapi jumlah mereka qalil. Dikatakan wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Hanya sedikit saja yang melampaui nanti batasan itu. Bahkan nanti banyak yang meninggal dunia sebelum 40. Sebelum apa namanya? 60 ya, sebelum 70. Cuman yang menarik adalah betul dulu dakwah di masa beliau belum menjangkau Indonesia mungkin ya. Sampai Ungaran nggak dulu. Tapi sekarang nyampe. Dan itu memang ada keinginan melaporkan persis seperti yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'marakum fiha. Ya, diamanai walaupun pendek, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafat bukan putus, tetapi ada sistem, ada mekanisme apa yang kita kerjakan ketika kita hidup
memenuhi standar syariat, satu. Yang kedua, memenuhi standar kausalitas. Jadi ada dua standar yang diajarkan dalam Al-Quranul Karim. Satu, memenuhi standar syariat. Yang kedua, memenuhi standar apa? Kausalitas, hukum alam. Disebut dengan masyiatullahil kauniyah, kehendak Allah tapi berbentuk hukum alam. Jika ini terpenuhi, walaupun kita sudah meninggal dunia, kerja-kerja kita akan punya kesinambungan di lapangan. Dulu Rasulullah SAW ketika wafat, Bapak Ibu, jumlah umat Islam ada berapa? Ingat? Betul? Betul, Pak. Betul nilai. Jumlah menungso di zaman beliau ada berapa? Gak tahu. Disampaikan oleh para ulama, jumlah manusia yang sezaman dengan Nabi kita Muhammad SAW di kisaran angka 100 juta, Bapak. Banyaknya 100 juta di zaman itu. Dan 23 tahun dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah, 2-3 kurang beberapa bulan, itu menghasilkan tercermin dalam jamaah haji wada. Ya, di haji wada, haji terakhir, haji pamitan, ya, haji pertama dan terakhirnya Rasulullah SAW itu ada 3 riwayat setidaknya. Satu riwayat menyebutkan angka rombongan jamaah hajinya di angka 90.000. Riwayat kedua menyebutkan 114.000. Bahkan riwayat ketiga menyebutkan 120.000. Jadi jumlah menungso 100 juta, jumlah orang Islam 100.000. 1 banding 1000. 1 banding 1000. Nah, sekarang ini setelah beliau wafat, jumlah menungso berapa Pak di dunia sekarang ini? Ada website yang live itu. Jadi berapa jumlah kelahiran hari ini, berapa jumlah wafat hari ini, yang wafat karena rokok berapa, yang wafat karena jantung berapa, yang wafat itu detail. Jadi gerak jalan terus websitenya itu. Jumlah manusia hari ini Bapak Ibu nembus angka 8 miliar di seluruh dunia. Dan dari 8 miliar itu jumlah umat Islam yang dulu waktu Nabi wafat ada di angka 100.000, sekarang nembus angka 2 miliar. Artinya apa? Nah, pertanyaan Bapak Ibu, sebelum kita bicara tentang akhirat, tentang dunia dulu, adakah kita memperjuangkan selama ini agar keringat-keringat kita nanti ini bisa menghasilkan minimal 100.000 umat terpengaruh oleh kebaikan yang kita perjuangkan dalam hidup kita, atau bahkan kita punya pengaruh persis seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat. Mereka sudah wafat 14 abad yang lalu, masih berpengaruh sampai hari ini? Masih. Bahkan jauh lebih kuat ketimbang ketika beliau masih. Nah, hari ini itu bagian dari perjuangan kita belum, bahwa kita ingin berpengaruh sampai 14 abad yang akan datang. Itu masuk dalam agenda dan perjuangan kita. Ketika kita berangkat ke masjid, sholat berjamaah, menegakkan sholat, menegakkan agama ini, karena kita ingin mewariskan agama ini bisa sampai 14 abad yang akan datang. Bahkan kita belajar satu ayat, satu hadis, persis seperti Abu Hurairah belajar satu hadis dan meriwayatkan kembali kepada orang lain. Abu Hurairah itu Bapak Ibu masuk Islam di tahun ke-7. Tahun ke-7 apa? Hijriah. Ketemu dengan Nabi hanya 4 tahun kurang. Tetapi selama 4 tahun ini beliau ngaji bersama Rasulullah SAW, itu menghasilkan hafalan hadis 5.300 hadis lebih. Yang terjadi beliau sudah wafat 14 abad yang lalu. Sekarang kalau kita buka Riyadhus Shalihin, baca hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, orangnya sudah wafat 14 abad yang lalu, namanya kira-kira pahalanya masih ada kepada beliau? Nah, tadi pertanyaannya kita mau bicara tentang kehidupan akhirat itu, kira-kira ini bagian yang kita perjuangkan insya Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan punya masa depan yang sangat cerah insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan singkat pendek sudah diberikan contoh oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu untuk kita gunakan
bercocok tanam. Dan cocok tanam itu adalah kosakata yang ada di dalam ayat-ayat maupun di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau penjenengan perhatikan di ayat 82 ya, surat Yasin. Apa lagi surat Yasin? Bu, biasa Yasinan Bu. Di ayat 82 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amruhu idza arada syai'an an yaqul. Sampai di situ dulu. Sesungguhnya perkara Allah ketika menghendaki sesuatu itu ada, sesuatu itu terjadi, maka langkah yang dilakukan oleh Allah adalah berkata-kata. Jadi semua kata-kata yang akan dikeluarkan oleh Allah itu background sebuah peristiwa akan terjadi atau sebuah penciptaan akan mewujud. Padahal Al-Quran 30 juz semuanya kata-kata Allah kan? Kira-kira ada yang omdo nggak dari Al-Quran itu? Omong doang, omong kosong itu mungkin ada nggak? Gusti Allah. Nah ada. Berarti apa? Kalau kita belajar kosakata kata berkata dari ayat-ayat itu, subhanallah, itu kayak jenis tanaman, itu kayak jenis buah, itu kayak jenis sayuran. Ketika itu kita komunikasikan lagi kepada Allah, maka kita sedang apa? Nandur. Kita sedang nanam. Kalau saya punya beberapa pilihan Bapak Ibu, punya anak yang tadi menjadi ulama warasatul anbiya, bahkan nomor wahid di dunia, boleh nggak kita minta begitu kepada Allah? Supaya bisa mengkader ulama-ulama besar di seluruh dunia Islam. Dan kita sempurnakan dengan kalimat, jadikan itu sebagai tiket surga Firdaus bagi anak saya tersebut. Bolehkah kita minta begitu? Kalau kita marry dengan Nabi Ibrahim, sudah jadi nabi, sudah jadi rasul, dikasih usia 200 tahun Nabi Ibrahim itu, Allah pemurah tak pelit Pak? Mengenai status nabi, status rasul, dikasih usia berapa? 200 tahun. Masih dibonusi 18 nabi dan rasul di belakangnya. Menurut jenengan Allah pemurah atau pelit? Kalau kita bukan hanya dikasih satu ulama warasatul anbiya, tapi kita nunggu agar yang satu ini di belakangnya juga dikasih 18 lagi, kira-kira Allah bisa ngasih nggak? Nah, adakah jenis tanaman ini kita tandur dalam kehidupan anak-anak kita komunikasikan kepada Allah selama ini? Untuk kita jemput insya Allah akhirat. Kita jemput akhirat ya. Dari Nabi kita Muhammad SAW saja kira-kira berapa perolehan Ibrahim Bapak Ibu? Setelah 14 abad dari 100.000 menjadi berapa? 2 miliar umat Islam. Kira-kira itu berapa kumpulan pahalanya Ibrahim? Padahal ketika Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah tentang kelahiran Nabi Muhammad, itu jaraknya saat Ibrahim alaihissalam wafat sampai Nabi Muhammad lahir itu lebih dari 1000 tahun. Jadi doa dan permintaan kata-kata Ibrahim yang ditandur kepada dia melalui Allah untuk diwujudkan 1000 tahun yang akan datang itu tembus. Nah, apakah seperti ini kita menyambut kehidupan akhirat kita insya Allah? Saya berharap 60-70 tahun itu makmur ya, dengan apa Pak? Iya, tanaman-tanaman. Jadi bukan hanya tanaman yang di sawah kita itu terlalu sempit ya. Sangat luas nanti insya Allah. Saya berharap 5 benua ini bisa kita jangkau insya Allah. Jika sampai keturunan ke-10 belum, saya berharap keturunan kita yang ke-25 lapis ke-25, lapis ke-50. Jika kita nawaikan ke sana, insya Allah Allah akan menghargai niat mulia itu akan tembus. Dikatakan maka lillahi wasal. Asal itu kita kerjakan lillahi ta'ala pasti nyampe insya Allah. Nah problemnya adalah kita sudah mau turun itu jadi masalahnya. Satu tadi ulama. Yang kedua kalau jenengan juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak ternyata diberikan
kemampuan kepemimpinan. Kemampuan apa? Kepemimpinan. Bisa memimpin umat ini menuju ridha Allah. Memimpin umat ini menuju kepada syariat Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi RI 1. Kira-kira jenengan kersa boten? Diwenehi anak atau putu RI 1 dan bisa menyembuhkan penyakit mental bangsa ini adalah penyakit mental tangan di bawah, Bapak. Penyakit ya di umat kita hari ini itu mental apa? Tangan di bawah. Saya dapat ini Bapak itu data langsung 2004. Saya kesempatan haji pertama waktu itu saya 2004. Kebetulan oleh Kemenang saya diamanai untuk khutbah di Arafah pada waktu itu. Saya ingatkan Bapak Ibu ini ada momen istimewa. Bisa kita buat sejarah. Jika di tempat ini dengan nyuwun kepada Allah punya anak yang tadi ulama warasatul anbiya, kira-kira ditawar gak sama Allah? Ingin nyumbang untuk NKRI bukan yang 5 tahun yang akan datang, sudah terlalu banyak calonnya gitu ya. Yang 50 tahun yang akan datang boleh nggak kita nyiapin presidennya? Tapi mampu ya memperbaiki negeri ini keluar dari semua masalah dan itu tiket masuk surga Firdaus. Kira-kira berjasa nggak kita untuk Indonesia? Nah, itu kan jenis tanaman yang kita tandur, insya Allah. Cukup 1 atau 18 lapis juga kan? Karena sudah ada contohnya dari Nabi Ibrahim AS ada 18 lapis dan Allah bisa memberikan itu sampai 1000 tahun yang akan datang. Itu ketika di Arafah jenis itu akan dikabulkan oleh Allah. Saya sudah ingatkan tolong siapkan doa terbaik, permintaan terbaik. Saya lihat jamaah saya pada apa namanya? Ngomong. Karena saya nggak pakai tag, saya ketika ngomong sambil melihat perwajahan mereka menikmati. Hanya begitu selesai Bapak, selesai khutbah, selesai sholat, saya sampaikan Bapak Ibu, tolong fokus 1 jam pertama saya akan keluar dari tenda, monggo dengan doa dan nyuwun kepada Allah. Nanti setelah 1 jam saya akan masuk lagi, saya akan cek lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, apakah sudah ya dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Di luar Bapak saya mengajar, saya ketemu dengan orang Malaysia. Saya sempat diskusi kecil tentang fasilitas doa yang diijabah dan permintaan yang pasti diberikan oleh Allah SWT. Saya kaget ketika mereka mengatakan, kami minta kepada Allah agar anak-anak kami dimudahkan bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh dunia. Baik atau buruk Pak? Saya bilang amin dan saya jempol 2. Dilanjutkan lagi oleh para Malaysia ini. Kami doakan anak-anak kami dimudahkan untuk menciptakan lapangan kerja. Kira-kira diamini atau innalillahi Pak? Amin. Saya amin dan saya jempol 2. Walaupun saya penasaran 40 jamaah saya di dalam tenda kira-kira doanya sekelas ini atau di bawah ini. Walaupun tadi di khutbah sudah saya ingatkan yang berpengaruh sampai 5 benua, yang berpengaruh sampai 14 abad yang akan, ternyata saya kebentur dengan mentalitas. Walaupun dikasih keleluasaan oleh Allah, minta sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sepanjang-panjangnya pengaruhnya, ternyata masih tercetak yang mental itu. Begitu saya masuk, saya sapa, Bapak Ibu sudah berdoa, sudah nyuwun? Jawabannya mantap, sudah Pak Ustaz. Ada mbak-mbak saya dekati, Mbak, sampun nyuwun? Sampun Pak Ustaz. Saya tanya, Mbak mau nyuwun apa? Jawabannya Mbak, gini kok Pak Ustaz, putune kula niku pun meh lulus kuliah. Kula dongake mboten nganggo jeda. Pokoknya lulus langsung ditampani kerjaan sing mapan, gajine gede, ora diutang. Apa napa ya Bu? Apa? Kira-kira yang menciptakan lapangan kerja untuk putunya beliau nanti India, Malaysia, Inggris, Cina atau siapa? Siapa Pak? Allah nggak bikin PT, nggak akan kerja di PT-nya Gusti Allah. Dia kan mintakan pekerjaan, walaupun embel-embel gajinya besar dan nggak dia. Tapi persoalannya adalah nanti yang menyediakan lapangan kerjanya itu orang dalam negeri atau luar negeri? Orang luar negeri. Perusahaan-perusahaan yang ada dalam negeri kita ada siapa Pak? Sebagian besar. Apakah itu bentuk kemerdekaan? Atau fenomena manajemen lain tentang penjajahan? Saya sampaikan kepada mbah-mbah itu kaget, innalillahi Pak Ustaz. Saya kepingin negeri saya merdeka, bukan terus di apa namanya?
kalau begitu doanya jangan mendapatkan pekerjaan, tapi apa? Dan itu nggak akan ditawar oleh Allah. Walaupun tadi mereka berharap dapat gaji gede kan? Anda didoakan memberikan gaji gede, dikabulkan nggak? Dikabulkan. Allah nggak kasih batasan kan? Tapi kenapa memilih posisi yang? Nah ini saya melihat kebentur di masalah mentalitas. Jadi itu yang hampir seluruh kajian-kajian Islam kita Bapak Ibu bagus, tetapi nanti dalam praktek masih kebentur dengan masalah apa? Nah ini yang saya melihat Bapak Ibu, kita butuh ketekunan, kita butuh kesungguhan ya, kerja bersama berbagai kalangan insya Allah untuk menyembuhkan mentalitas ini. Nah yang saya rasakan ternyata semua 40 orang itu punya jenis doa yang sama untuk anaknya atau untuk akhirnya sangat berterima kasih Pak Ustadz dikoreksi sebelum pulang ya. Jadi coba kalau kami tetap begitu dan kami pulang dikabulkan oleh Allah dapat kerjaan dia. Jadi waktu itu Bapak Ibu saya terus penasaran, ini doanya orang Malaysia menciptakan lapangan kerja, doanya orang Indonesia minta pekerjaan. Langsung saya cari data Bapak Ibu lewat internet. Allahu Akbar, saya ketemu angka 6 juta orang Indonesia bekerja di Malaysia Bapak. Kira-kira kebetulan atau hasil doa di Arafah? Hasil doa di Arafah. Sebagian lagi hasil doa di Raudhah, sebagian lagi hasil doa di Multazam, sebagian lagi hasil doa di Bukit Safa, dan di tempat-tempat yang sangat mustajab itu justru hadiah gratis kepada pihak lain. Kita serahkan anak-anak kita TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, S1 4 tahun, total 12 tahun hanya untuk dipekerjakan oleh siapa? Negara dia. Yang ngumpan ke siapa? Orang lain, bapak ibunya sendiri, orang tuanya sendiri. Menurut jenengan, kini orang tua yang mencintai anak. Gini kita percaya tentang hari akhir. Bapak Ibu, kita akan mendapatkan model dua manusia yang dahsyat sekali mempercayai hari akhir, kehidupan di akhirat nanti adalah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad SAW. Dua orang ini karya-karyanya monumental, pewarisan proyek-proyek kebaikan. Daud yang satu bangun kota Mekah, itu untuk persiapan kehidupan di akhir. Yang satunya membangun kota Madinah, itu untuk persiapan kehidupan di akhirat. Nah kita untuk persiapan ke akhirat, kira-kira Ungaran sudah selesai kita bangun? Belum. Sudah dimulai insya Allah? Belum. Nah saya berharap Bapak Ibu, ayo Bismillah ya, mudah-mudahan malam ini kita dimudahkan oleh Allah SWT memanfaatkan waktu kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya insya Allah. Ini tadi saya sampaikan bahwa setan datang dini sekali. Begitu tadi dibentuk fisik di surga Bapak, ditinggal oleh Allah untuk sebuah hikmah selama 40 tahun di surga. Jadi belum ditiupkan roh. Nah pada saat ditinggal oleh Allah selama 40 tahun di surga itu, iblis tawaf keliling di patung ya, tubuh Nabi Adam yang belum ditiupi roh ini, dan meneliti dari ujung kaki sampai ujung kepala. Setiap bagiannya ingin ditemukan di mana titik kelelahannya. Ternyata kemudian iblis menemukan, ternyata ada rongga kosong di perut. Kata-kata iblis, innahu ajwaf khalqun la yatamana. Dia ternyata ada rongga kosong di perutnya, dan dia adalah makhluk yang tidak akan bisa mengendalikan diri kalau sudah urusan apa? Yang mengatakan itu siapa? Iblis. Bukan kalau Allah, bukan kalau Rasul. Tapi dia masuk pemahaman ini seakan-akan itu ajaran agama Islam, padahal yang mengatakan bahwa perut manusia adalah titik kelemahannya dan dia akan tidak bisa, dia bisa merusak, dia bisa menjarah, dia gara-gara tuntutan apa? Yang mengatakan itu siapa? Iblis, setan. Bukan Allah, bukan Rasulnya. Justru nanti kita diajari untuk mengosongkan perut kita untuk puasa. Bisa dikontrol nggak? Bisa. Bahkan Rasulullah bisa puasa misal 3 hari, 4 hari dengan 1 kali sahur itu bisa. Tetap berkarya dengan sempurna, tidak berkurang tenaganya, itu bisa dikontrol dan dikendalikan insya Allah. Tapi setan justru yang memasukkan ide tentang dia adalah makhluk yang tidak bisa terkontrol kalau sudah urusan
Akhirnya yang paling penting dalam kehidupan manusia apa? Maka inilah yang terjadi konstruksi pendidikan kita, bahkan bukan hanya kita, seluruh dunia. Meskipun 18 tahun untuk sekolah, ujungnya untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja, mencari pekerjaan, hanya untuk bisa menjamin. Itu pun bukan dengan angka besar, dia akan dikasih oleh bosnya entah berapa lah, dia harus ngasih sukanya gitu. Nah, pada posisi inilah Bapak Ibu yang kita nampaknya ada sesuatu yang menurut saya butuh kita koreksi dalam kehidupan pribadi. Itu akhirnya saya ketemu masalah ini Bapak Ibu, saya dengan istri di rumah kita bikin kebijakan pribadi. Saya nikah Agustus 91. Dikaruniai oleh Allah anak yang ada 5. Kalau ada semua sebenarnya 8, tapi 3 kali keguguran. Alhamdulillah kita nambah anak yatim, ada 9 anak yatim di rumah yang kita urus persis seperti saya ngurus dan istri ngurus anak-anak sendiri. Bahkan ada 1 non yatim, sehingga tambahannya ada 10. Jadi 5 tambah 10 lumayan jadi 15. Tapi saya sudah berhitung sama istri, nanti tambah menantu. Jadi berapa Pak? 30 insya Allah. Nah, kita bersepakat anak nikah tidak boleh lumpuh. Kita nggak boleh berkurang anak kita, tapi harus apa? Itu konsepnya kami pakai. Kenapa? Jika nikah kami lepas, nanti perjuangan dia ekonomi, dia akan kebawa kepada arusnya siapa tadi Pak? Insya Allah kami rancang anak-anak kita punya proyek, punya lapangan, mampu menciptakan lapangan kerja dan kuat secara ekonomi insya Allah. Tapi juga kuat secara apa itu butuh pokok pendidikannya. Maka kita kepada mereka semua kami sampaikan, biar kami yang bapak belur mendampingi kalian sampai S3 insya Allah, baik anak maupun menantu ya, anak sendiri maupun yang yatim. Kami tingkatkan seperti itu, mensikapi tentang iblis yang sedahsyat itu bekerjanya. Itu tentang Adam, anak keturunan Adam. Bapak kalau dengan ketemu sebuah hadis Qudsi riwayat Imam Muslim, Allah berfirman, saya mencipta semua Bani Adam itu ketika lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Semua anak Adam, entah itu ayahnya Muslim, ibunya Muslimah, ayahnya Yahudi, ibunya Yahudi, Nasrani, Majusi, ateis sekalipun, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak terlahir ke dunia itu tidak dilihat tentang siapa orang tuanya, apa agama mereka, beragama atau tidak beragama, tapi semua yang terlahir ke dunia dalam keadaan apa? Fitrah. Dan para ulama ahli sunnah menafsirkan kata fitrah itu ada 2. Tafsir pertama, at-tauhid al-khalis, tauhid murni. Tafsir pertama. Tafsir kedua, yang dikatakan fitrah itu adalah al-Islam itu sendiri. Tetapi dalam ceramah-ceramah para mubalik biasanya menerjemahkan fitrah sebagai apa? Suci. Tapi bahasa Arabnya suci apa? Bukan fitrah, tahir atau taharah gitu ya. Cuman kita kalau merujuk kepada kita kundul kita, para ulama ahli sunnah menafsirkan fitrah dengan 2 terjemahan tadi itu, tauhid murni dan Islam. Artinya bahwa semua bayi, siapapun orang tuanya, terlahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan apa? Tauhid murni. Cuman faja'at humus syayatin, persis di tempat lahirnya bayi itu, timnya setan sudah hadir. Bapak, pengalaman jenengan punya anak selalu menunggu istri kelahiran? Atau ada yang anak lahir jenengan harus di luar kota? Saya pribadi hanya sempat nunggu ini 1 dari 5 yang ada. Yang 4 duluan lahir, saya baru. Nah, di hadis qudsi ini timnya iblis sudah datang di tempat kelahiran anak kita, bahkan sebelum ayahnya, sebelum keluarga yang lain. Dengan misi apa? Ijtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, untuk segera memisahkan bayi yang fitrah ini dari fitrahnya, dari tauhid murninya dan dari Islamnya. Jika tauhid murninya sudah terpisah, Islamnya sudah terpisah, maka dia akan terhalang
dari semua kemuliaan yang dihalalkan oleh Allah. Jadi ulama besar, sukses memimpin ya, keulamaan seluruh dunia halal kan? Halal. Jadi presiden anak kita halal nggak? Selama ini dekat yang halal dengan haram kayaknya nggak kalau kecil itu. Nah, syaitan mengarah kepada penghalalan itu. Bapak, boleh nggak anak kita menjadi seorang ahli di bidang pangan, ya ilmu, ya keterampilan, ya mental? Mungkinkah Allah memberikan ilmu kepada satu orang tentang pertanian, tentang pangan halal thayyibah, dan keterampilan bahkan mental sampai bisa mencukupi kebutuhan pangan NKRI? Mungkin nggak Pak? Mungkin. Dan itu tingkat masuk surga Firdaus. Artinya kalau kita minta ke sana kepada Allah tentang itu, mungkin kan dikabulkan? Nggak ada pilihan lain kecuali insya Allah itu dikabulkan. Jadi persoalannya apakah itu yang jenis tanaman yang kita tandur dalam doa-doa kita? Belum. Di bidang obat-obatan boleh kan? Di bidang sandal mencukupi kebutuhan NKRI, bahkan ekspor ke luar negeri boleh kan? Boleh. Tapi persoalannya apakah jenis tanaman ini yang kita komunikasikan kepada Allah? Di bidang alat komunikasi, pembuat HP boleh nggak Pak? Anak-anak kita cucu kita ke depan. Merek Ungaran, apa namanya? Keluaran apa nih Pak? Boleh nggak? Jadi merek HP dipakai oleh Cina, dipakai oleh Amerika gara-gara kekuatan doa kita ya, nandur kepada Allah. Anak-anak kita bukan pemakai, pembuat insya Allah. Boleh kan? Tapi dengan embel-embel insya Allah lagi tiket masuk surga Firdaus, karena untuk menolong agama Allah dan memberi kemanfaatan yang seluas-luasnya. Hal yang sama di bidang alat transportasi, mulai sekedar sepeda ontel, motor, mobil, pesawat, boleh kan? Boleh. Termasuk kita meminta kepada Allah anak kita diberikan kemampuan mengelola kekayaan laut, kekayaan ya tambang, kekayaan hutan dengan penuh ya amanah dan ditunaikan untuk kesejahteraan negeri, dan itu sebagai tiket surga Firdaus. Maka saya berharap 60-70 tahun kira-kira padat nggak hidup kita Pak? Jika nanti di seputar ini yang kita tandur, karena kita hanya mempercayai bahwa setelah masa kehidupan barzakh kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebuah kehidupan, dan Bapak Ibu ketika dibangkitkan nanti bersamaan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Jadi nanti ada dua tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama untuk mematikan yang masih hidup, termasuk para malaikat. Semua akan dimatikan oleh Allah SWT. Kemudian sangkakala yang kedua itu adalah untuk menghidupkan semua yang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diihya kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menarik Bapak Ibu, iblis ketika dia memilih tidak taat kepada Allah, ketika disuruh sujud kepada Adam, walaupun konsekuensinya harus neraka, dia minta kepada Allah perpanjangan usia. Berapa lama Pak? Kiamat itu pada tiupan pertama atau tiupan kedua? Yang disuruh oleh iblis adalah dia minta dimatikan di tiupan sangkakala kedua sekaligus dihidupkan. Dia dimatikan sesaat, dan bagi dia waktu itu produktivitas. Jangan ada waktu jeda. Dia butuh membawa orang sebanyak-banyaknya dalam neraka untuk menemani dia. Jadi orang yang sejahat ini menganggap penting tentang urusan apa? Kayak ada juga disebutkan 40, walaupun kan ditegaskan 40 hari kah, atau 40 bulan kah, atau 40 tahun antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Nah Bapak Ibu, ketika itulah kemudian semua orang hidup dengan tiupan sangkakala yang kedua. Nah ketika sangkakala ditiup Bapak yang kedua, digambarkan orang tumbuh dari dalam tanah ini, kayak kita mendapatkan tanaman-tanaman itu tumbuh. Ada dua jenis nanti Bapak Ibu diterangkan oleh para ulama. Kalau orang mukmin yang memang memakmurkan, tadi kayak Nabi, kayak para sahabat hidup 60-70 tahun dimakmurkan untuk tandur begitu kebaikan, untuk bisa menjangkau seluruh dunia agama Islam ini, bahkan terwariskan untuk 14 abad yang akan datang. Nah orang-orang jenis ini nanti Bapak Ibu tumbuh dari tanah, sudah ditunggui oleh kendaraannya. Digambarkan kendaraan yang berwajah ganteng
indah dan bau yang paling wangi. Kemudian orang yang baru bangkit dari kuburnya bertanya, kamu siapa? Kata yang ditanya, kamu tidak kenal saya? Saya ini adalah amal-amal soleh kamu sepanjang kehidupan dunia. Tadi bercocok tanam tadi itu mewujud dalam bentuk apa? Kendaraan. Saya diperintahkan oleh Allah menjemputmu untuk perkumpulan di padang mahsyar. Akhirnya dia dipersilakan naik ke punggungnya kendaraan itu, dan subhanallah sifat kendaraan ini Bapak Ibu persis dengan buruk yang dikendarai oleh Nabi kita Muhammad SAW pada waktu apa namanya? Isra dan Mi'raj. Apa itu? Ketika lari Bapak Ibu, kaki depan ini ketika diangkat jatuhnya itu di titik akhir jangkauan pandangan matanya. Ini buruk sifatnya begitu. Ini cepatnya kalau bisa menjangkau 1 kilo, yang larinya selangkah itu 1 kilo. Bisa 2 kilo, ya 1 langkah ini 2 kilo. Secepat itu. Nah ini kalau orang-orang mukmin, saya berharap kita semua Bapak Ibu bisa memanfaatkan sisa waktu insya Allah untuk kita gunakan bertanam sebaik-baiknya insya Allah, supaya kita nanti disambut oleh amal saleh kita dan anak kita, cucu kita itu dalam Al-Quran anak kita, anaknya cucu itu anak kita, cucunya cucu itu anak kita, sampai generasi ke-100 pun masih anak kita, dan doa kita tembus kepada mereka. Tapi lagi-lagi sayang selama ini gak nyampe kepada masyarakat, nantinya anak kita ya, sehingga doa dia hanya untuk 1 generasi. Inilah titik kelemahan SDM kita, adalah hanya perjuangan 1 generasi. Padahal kita boleh nembus sampai tadi 1000 tahun yang akan datang. Coba kalau generasi kita yang ke-100 adalah doa dari 99 generasi di atasnya, kira-kira dahsyat bukan? Cuma ini lagi-lagi seni tentang bercocok tanam ketika kita hidup di dunia dengan penuh keindahan, penuh optimisme, justru berganti dalam bentuk nasihat dan bahkan ini Pak, dan tidak jarang kemudian terjadi apa? Benturan, bahkan korak kerasa, akhirnya menang-menangan kesalahannya sama. Nah itu kadang-kadang kita jadi kadang minus ya pengetahuan tentang persoalan ini. Nah yang kedua Bapak Ibu adalah orang yang nampaknya tidak tahu membangun iman sepanjang hidupnya di dunia, tidak tahu bagaimana bercocok tanam kebaikan dalam kehidupan dunia. Justru hari-hari dia, waktu-waktu dia lebih banyak bisikan-bisikan setan tadi itu Bapak Ibu. Maka ini orang-orang yang buruk. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia muncul dengan susah payah Bapak Ibu dari dalam tanah ini, dan kemudian tidak ada yang menjemput. Digambarkan dia harus mendatangi sendiri pada mahsyar Bapak Ibu dengan berjalan. Bahkan ketika mau berjalan normal dengan kepala di atas, tidak bisa. Justru kepalanya yang jatuh ke bawah dan kakinya yang terangkat di atas. Kebayang kira-kira jalannya kayak apa Pak? Kayak apa? Kira-kira jalan dengan kepala itu kayak apa? Ngesot atau lompat-lompat? Kejedok-jedok kira-kira kayak apa itu? Udah jatuh Bang, naudzubillah. Dan Bapak Ibu nanti akan melewati berbagai proses ya, nanti akan ada berhadapan dengan Allah, akan dibuka semua catatan amal dia, akan ada dan kebongkar Bapak Ibu, dan kemudian bahkan ditimbang, dan pada ujungnya Bapak Ibu setelah semua proses nanti berujung kepada surga selamanya atau neraka selamanya. Walaupun nanti ada proses yang masuk neraka tidak mesti abadi, ya, ada proses untuk pembersihan, dan titik tertentu nanti dianggap bersih, maka dia selesai masa di nerakanya dan masuk surga. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setidaknya menginspirasi bahwa insya Allah ada yang bisa kita perbuat di usia kita ini, karena yang dibutuhkan bukan otot ya, bukan apa namanya kekuatan fisik. Justru tadi yang kita butuh adalah kita tahu ulang tentang pengetahuan kita, dan kita kokohkan keyakinan, bahkan bertanam anak per anak kita itu justru kata-kata inilah yang paling kuat. Ada 2.500 sahabat itu menjadi terbaik di bidangnya itu karena ada background kata-kata yang disampaikan oleh Nabi kepada Allah sebagai bentuk doa. Ada doa yang sama semua didoakan, tetapi karena diamanai oleh Allah semua urusan harus diserahkan kepada ahlinya, maka beliau juga berkepentingan memunculkan para
ahli di berbagai bidang. Nah, background keahlian inilah kosakata yang memang dipilih secara spesial. Maka tadi anak ada yang bisa kita rancang untuk menjadi ulama warasatul anbiya, ada yang mencukupi kebutuhan Indonesia di bidang pangan, ada yang mencukupi kebutuhan Indonesia di bidang sandang, ada yang di bidang obat-obatan, ada yang di bidang alat transportasi, komunikasi, bahkan ngurus nanti insya Allah kekayaan laut, ya, dan kekayaan hutan, kekayaan tambang, semuanya untuk kesejahteraan, menolong agama Allah dan kemanfaatan bagi diri. Bahkan tadi bisa kita tembus 18 lapis di belakangnya seperti siapa? Nabiullah Ibrahim. Ini Bapak Ibu yang saya lihat butuh kita lakukan sebagai bentuk persiapan insya Allah kita kehidupan abadi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.